kasih Dr. Renan atas paparannya. Selanjutnya kami undang Prof. Mutarudin. Ini tadi dari lambung naik ke jantung, turun lagi ya Prof? Turun lagi, turun lagi. Baik. Prof akan menyampaikan tentang faktor risiko dan pencegahan gangguan saluran pencernaan pada pekerja. Prof. Mutarudin adalah guru besar di program studi spesialis kedokteran kerja, kedokteran okupasi. Kami persilakan Prof. Baik, belum capek kan Ibu, belum lapar kan? Karena ini ada hubungannya dengan makanan, ya, ada hubungannya dengan lingkungan. Ibu-ibu udah periksa belum di boothnya Departemen Kedokteran Komunitas? Tadi bawa enggak? Panci kualinya ada yang dibawa enggak ke sini? Atau alat masaknya? Itu diperiksa nanti, dilihat apakah ada kandungan yang dapat memengaruhi pencernaan. Karena ternyata dari penelitian kita, ya, cemaran lingkungan itu ternyata besar, termasuk juga di entah itu dari bumbu masaknya, entah itu dari alat masaknya, entah itu dari alat makannya. Nah, inilah yang kemudian akan kita coba lihat, ya. Dan kita lihat di sini dapat disebabkan oleh pajana lingkungan dan luas sekali. Pengaruh kalau dari begitu pencernaan terganggu, maka bisa ke jantung, bisa ke otak, bisa ke otot. Dan ibu-ibu tadi kan rame benar ketika di kecantikan. Ketika sakit perut cantik enggak? Enggak cantik, makanya Prof. Ari harus ditemenin supaya jangan sampai hilang cantiknya. Tadi artisnya sampai nggak dikenal oleh Prof. Ari ketika masuk konsul, ya karena lagi sakit perut gitu ya. Dan kita lihat macam-macam ternyata. Ini global dari WHO itu, Badan Kesehatan Dunia, 1 dari 10 menderita sakit, 420.000 orang meninggal setiap tahun, 40%-nya terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun. Karena apa? Karena mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Nah, jadi dari makanannya, saya cerita dari alatnya tadi, dari bumbunya, dari makanannya. Di Indonesia itu banyak yang nggak dilaporkan. Tetapi dari yang dilaporkan, itu ternyata penyebabnya justru lebih dari separuh itu dari rumah tangga. Dari yang dimasak sehari-hari di rumah. Baru kemudian diikuti oleh gerai pangan pajanan keliling yang kayak gini, tapi di sini aman insya Allah. Ya, jadi jangan takut. Lalu kemudian jasa boga dari catering, ya, kemudian dari pangan kemasan juga demikian, dan juga jajanan-jajanan yang di pinggir jalan. Kemudian kita lihat, nah, makanya mengapa saya katakan relatif aman di sini, karena masuk Jakarta nggak masuk nih yang banyak masalah keracunan makanan. Tapi Jawa Barat masalahnya begitu kita geser ke Bekasi, ke Cibinong, ke arah Depok, itu ternyata paling banyak. Dari 4.000 hampir 5.000 kasus tahun lalu, itu ternyata lebih dari separuh itu terjadi di Jawa Barat. Ya, jadi yang kita tinggal di Jawa Barat hati-hati nih. Baru kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, kita lihat Banten juga ada. Tapi alhamdulillah Jakarta bebas. Ya, artinya paling tidak terlaporkan. Tetapi Jakarta relatif sebetulnya mau melaporkan mudah. Jadi memang relatif aman. Itu laporan dari Badan Pengawasan Obat Makanan tahun ini. Lanjut. Nah, gangguan yang lain, jadi perhatikan, jadi muntaber. Tadi kejadiannya itu adalah yang memang paling banyak dan langsung dirasakan, langsung hilang kecantikannya. Nah, ada yang tadi diceritakan oleh Prof. Ari, apa hubungannya dengan lingkungan? Ternyata polusi, residu pestisida. Jadi hati-hati betul makan makanan yang kemudian diawetkan. Karena banyak
entah itu bawang misalnya, entah itu ikan yang diawetkan, itu sering pakainya pestisida. Jadi harus betul-betul menjadi perhatian. Entah itu kemudian penyakit perut yang kronik yang berulang, seperti yang digambarkan oleh Dr. Ari. Ternyata memang di tadi yang saya sebut, masaknya itu alatnya mengeluarkan timah hitam. Timah hitam itu begitu masuk ke pencernaan, begah perut, ya, susah buang air dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian dapat menyebabkan gangguan-gangguan pencernaan. Termasuk kemudian yang banyak sekarang mikroplastik. Mikroplastik ini bisa nimbun di pencernaan, kemudian menyebabkan peradangan. Itu tadi, yang klep tadi, salah satunya. Kemudian longgar, ya, lemah, dan itu menyebabkan juga tadi asam lambung yang terus naik. Lanjut. Ya, itu GERD tadi yang disampaikan oleh Prof. Ari, karena memang dapat menyebabkan lemahnya katup klep tadi, ya, termasuk karena rokok dan udara yang kotor. Dan juga satu lagi, perlemakan hati kita jadi timbunan lemak. Nah, ini juga merupakan hal yang penting, termasuk di situ kebiasaan minum alkohol tadi juga sudah disebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut saja kita lihat bahwa komponen makanan tadi, makanan tinggi gula dan olahan itu dapat mengganggu keseimbangan usus kita, lalu kemudian bahan tambahan. Jadi harus hati-hati betul pemanis buatan. Ya, dalam makanan itu harus dihindari, termasuk juga untuk membuat kental kontur masakan. Nanti tanya ke Dokter Dian. Dokter Dian ada di pojok sebelah kiri. Konsul ke sana, seperti apa mesti mempersiapkan makanan, ya. Lalu kemudian antibiotik dan obat-obatan jangan sembarangan. Kalau tidak diberikan nasihatnya oleh dokter, terutama obat-obat yang harus diresepkan, jangan dikonsumsi. Lanjut. Logam berat, makanya sengaja FKUI menghadirkan hasil penelitian dan pemeriksaan untuk logam-logam berat yang ada di booth sebelah persis di belakang Bapak Ibu sekalian, karena memang di samping pencernaan terganggu, kekebalan daya tahan tubuh juga menjadi masalah yang besar, ya. Dan kualitas udara, termasuk juga di situ kualitas lingkungan, maksud saya entah itu kualitas air maupun kualitas udara. Kualitas air itu justru sekarang, baru pekan lalu kita mendapatkan data bahwa justru air yang katanya diiklankan berasal dari air pegunungan itu justru kontaminasi oleh bakteri penyebab diare, pestisida dan logam berat itu lebih besar ketimbang air tanah. Jadi agak berubah jadi lingkungan sekarang. Itu makanya harus hati-hati. Lanjut. Dan itulah kemudian gaya hidup bersih dan sehat kita lihat. Tetapi prinsipnya makan enak tidak boleh dihindari. Tetapi yang penting makan enak disertai oleh makan seimbang dan kemudian aman. Ya, seimbang. Ya, kebutuhan. Kalau kita lihat nanti, kalau tadi Prof. Ari nunjukkan foto yang tadi dilarang, tapi ditunjukkan oleh Prof. Ari. Saya bilang ke Dr. Henan, ini malah Prof. Ari ini nanti kita pulang dari sini, kita malah mampir nih. Karena membuat ngiler gitu ya. Jadi, dan tetapi jangan lupa makan teratur, dimasak dengan baik. Kenali ketika sudah berubah warna, berubah rasa, dan berubah bau. Jangan digunakan. Kalau kemasan, tanggal kadaluarsanya jadikan perhatian betul. Makanan kaya serat,
dan minimalkan makanan olahan dan buatan, minimalkan. Jadi boleh sih pengen gitu ya, tapi jangan terus-terusan. Dan sertakan dalam makanan kita makanan fermentasi. Kita punya tempe luar biasa. Itu jadi harus disertakan dalam makan sehari-hari. Dan kalau misalnya mau produk pabrik, berbuat, tapi bisa juga dibuat yogurt ya dari susu yang difermentasi, itu sebetulnya baik. Jadi enggak perlu dihindari makan enak, tetapi jaga keseimbangan dan keamanannya. Lanjut, apa yang harus diwaspadai? Kandungan bahan berbahaya. Tadi kontaminasi air cukup banyak, gunakan penyaring air. Ketika kita yakinkan memang untuk mencegah bakteri, infeksi, penyebab muntaber antara lain, maka harus dimasak. Lalu kemudian batasi penggunaan pestisida di ruangan, kemudian kurangi penggunaan plastik dan polutan industri. Memang bagaimanapun tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah dan industri. Dan mesti mengerti betul bahwa ternyata ada hubungannya lingkungan dengan masalah-masalah pencernaan tadi. Dan konsul ke dokter. Jadi ketika tadi diteropong ususnya, itu bukan jangan waktu sakit saja. Ya, ketika memang sudah ada gejala-gejala awal, mengenal baik. Karena di negara Korea misalnya, itu yang dilakukan oleh Prof. Ari, itu sudah jadi rutin pemeriksaan pada pekerja. Jadi medical check up-nya itu sudah menjadi kegiatan rutin. Dan itu dibayar oleh pemerintah. Karena apa? Karena memang masalah pencernaan itu tidak kalah dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Renan tadi mengenai masalah jantung. Ya, jadi konsul ke dokter dan segerakan bila ada gejala. Untuk pemeriksaan berkala itu menjadi penting, sehingga di samping itu juga kita menjaga gaya hidup sehat, dan mudah-mudahan kita semua sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap di sini, Prof. Silakan Prof. Ari, Dr. Renan kami undang untuk ke podium. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk berikutnya adalah tanya jawab. Jika ada pertanyaan, mohon bisa angkat tangan, nanti akan dihampiri oleh panitia. Ya, wah, udah ada 2 pertanyaan. Silakan panitia. Mohon perkenalkan diri Bapak Ibu sekalian dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mohon izin ibu-ibu, saya bertanya tapi nanti ada relevan juga untuk ibu-ibu. Ini khusus mengenai dokter jantung. Nah, saya Ferdinand, kita dari PPAU yang di sebelah ya. Pertanyaannya, kemarin itu saya mengikuti satu seminar di Kokas ya. Di ruangan itu dinginnya luar biasa Pak. Tangan sampai kaku dan sebagainya. Habis itu mulai saya seperti mau drop. Terus jantung mulai kayak gigit-gigit gitu Pak. Ya, saya keluar langsung minta ke bagian panitia diantar ke medik. Nah, di medik situ saya langsung diberi selimut tebal dan sebagainya, dikasih isosorbit dan sebagainya. Pertanyaannya, saya sudah 3 tahun dirawat jantung dok ya, di salah satu rumah sakit. Saya udah biasa langganan ke IGD. Pertanyaannya, apakah kondisi kita punya jantung itu bahaya di udara dingin? Akibatnya kita tidak boleh tinggal di daerah yang pegunungan, karena itu luar biasa dok. Terlambat aja mungkin saya ambruk ya. Nah itu saja. Terus kedua, apakah memang harus ke IGD? Karena setelah dirawat itu, dan kebetulan saya bawa di dompet obat-obatan macam-macam ya, nah itu istilahnya agak ini. Jadi pertanyaan 2 itu saja, apakah benar udara dingin sekali bagi orang yang punya bawaan sakit perawatan jantung itu membahayakan? Dan dalam hal mengalami bahaya tadi, kemana dan bagaimana? Apakah cukup dengan isosorbit saja, lalu diberi air hangat dan sebagainya? Nah itu saja.
Akibatnya saya nggak bisa tinggal di Eropa nih dok. Oke, makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan Bapak siapa Pak? Izin. Ferdinand ya. Pak Ferdinand. Silakan Dokter Renan, ada hubungan suku. Baik, Pak Farina. Jadi memang sering kejadian Pak, memang di tempat orang yang nggak biasa sebenarnya. Kalau nggak usah khawatir tinggal di Eropa, di sana fasilitasnya baik, asal sudah condition dengan alamnya dan sebagainya, tentu nggak masalah. Pertama, dingin ya. Situasi dingin yang mendadak berpotensi mendadak nih ya, berpotensi memang menimbulkan apa yang kita sebut vasokonstriksi ya. Pembuluh darah itu mengkredit gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir, kalau orangnya nggak ada sakit jantung nggak akan terjadi apa-apa gitu ya. Kemudian itu memicu perubahan-perubahan di badan, bisa saja karena vasokonstriksi terjadi mendadak, aliran ke jantung tiba-tiba berkurang gitu. Jangan lupa itu nggak terjadi pada orang yang di dalamnya nggak ada apa-apa. Mungkin Bapak tadi mungkin ada bagian jantung yang mungkin sedikit berkurang alirannya, atau bisa juga memicu tensi agak naik dikit gitu. Itu artinya faktor lingkungan yang bisa menjadi pemicu, tapi bukan penyebab. Jangan lupa, bukan penyebab orang. Jadi dingin menyebabkan serangan jantung atau tinggal begitu. Situasi perubahan mendadak pada lingkungan bisa berpotensi menjadi pemicu. Sama saja misalnya orang olahraga, kejadian ada orang maraton nih, tiba-tiba kolaps. Udah sering kita lihat tadi. Apa yang terjadi pada orang maraton? Orang maraton itu yang paling mungkin terjadi dehidrasi. Orang dehidrasi itu darahnya gampangnya mengental gitu ya. Sama seperti orang habis main tenis. Tapi nggak akan terjadi pada orang yang di dalamnya nggak ada apa-apa. Tapi ternyata misalnya orang main tenis, tiba-tiba darahnya mengental. Pengentalan itu yang menyebabkan efek sesaat, gangguan sesaat. Kita udah sering mendapat serangan jantung, tapi pas kita cek, waktu kita beri pengecek darah, itu udah hilang. Sumbatannya udah hilang. Itu di pengentalan sesaat beberapa kali. Kita sebutnya MINOCA. MINOCA itu myocardial infarct without obstructive coronary artery, tanpa sumbatan di penyakit pembuluh darah koroner. Jadi sekali lagi, nggak usah takut Pak. Memang pemberian isosorbit itu dia yang tadi mengkerap gitu ya, vasokonstriksi jadi melebar. Dia cepat membuat apa namanya peredaran darah kita jadi normal lagi, termasuk tensi juga turun dikit. Mungkin juga efek dari tiba-tiba tensi naik, kepala pusing, lemas dan sebagainya. Dengan isosorbit tensi kita taruh di bawah lidah, tensinya juga cepat turunnya gitu. Nah ini juga membantu relief. Apakah harus IGD? Ya dulu. Kalau Bapak udah terbiasa dengan obat-obatan, saya kira misalnya ada aspirin biasanya dikonsumsi saja. Saran berikutnya kalau sudah enak cukup minum ya, karena air yang cukup hangat apalagi membantu peredaran. Nah dirasakan, kalau rasanya nggak hilang dengan isosorbit menetap, segeralah ke IGD terdekat. Nggak usah khawatir, puskesmas kita sekarang sudah bisa mendeteksi penyakit jantung. Kita juga punya jaringan SPGDT gitu ya, puskesmas maupun rumah sakit se-Jakarta. Kalau ada apa-apa, dokter umum yang nerima teman-teman kita, mungkin nggak ada fasilitas, dia akan kirim ke dalam sistem itu, ke dalam jaringan itu, sehingga nanti dikirim ke rumah sakit terdekat. Saya juga ini kebetulan lagi bertugas di IGD, jadi kalau ada apa namanya serangan jantung, dikasih tahu nih, ini kirim nggak dok gitu. Jadi kita punya jaringan se-Jakarta. Jadi dimanapun kita bisa kontak 24 jam. Gitu ya, mudah-mudahan membantu. Ya, terima kasih Dokter Renan. Mungkin selanjutnya, Masih ada, silakan ada yang. Maaf dok, mengenai IGD tadi, ini agak sensitif, mohon izin ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Saya tadi saya bilang saya langganan ke IGD. Ada masalah ke IGD itu dok. Saya paling males untuk dirawat inap. Jadi ke IGD, begitu diperiksa, bahkan kadang-kadang disuruh ronsen sebagainya, kita kelihatannya harus ditindaklanjuti rawat inap. Karena saya sudah sempat sampai harus pasang ring dok ya. Pertanyaannya, saya pernah menolak dok. Lalu saya disuruh tanda tangan dan sebagainya yang berakibat terhadap pelayanan saya di BPJS. Ya. Nah ini gimana dok caranya dok supaya kedua saya khawatir menyinggung perasaan dokter di IGD. Ya.
Padahal saya di IGD asal sudah merasanya enak, udah dikasih obat, udah diperiksa apa, udah pingin pulang dong. Tapi kayaknya kalau pulang itu ada sanksinya, kita harus tanda tangan ini, dan bahkan sebulan tidak boleh lagi masuk IGD. Bapak, Ini tolong dok, terima tolong. kasih. Ya, kita silakan Dokter Ena Sedikit jawab aja ya. dulu sebelum kesempatan yang lain. Pasti ada indikasinya Pak. Jadi Ya. kalau rasanya sir, teman-teman kita juga ada. Dokter kita pintar kok Pak. Ya. Mana yang harus dirawat, mana yang tidak. Tapi mungkin mereka melihat Bapak dari riwayat begitu, nggak ingin terjadi serangan berulang. Jadi dimodifikasi karena juga dokternya harus membuat, Bapak Ibu sekalian, kalau dokter-dokter kita misalnya harus membuat pernyataan karena salah juga. Kalau terjadi apa-apa, nanti kami juga bisa kena kasus hukum gitu loh ceritanya. Jadi mohon dipahami situasi dokter-dokter kami di IGD maunya tentu kami mau yang safe. Tapi kalau pak pasiennya memang benar-benar nggak ada masalah, sehat walafiat, kemudian kita rawat juga salah gitu ya. Jadi ada indikasinya gitu ya. Ya, Nanti terima mudah-mudahan kasih, bisa membantu. Ya, Makasih. silakan Ibu yang pakai baju hitam, yang pakai masker, maaf, belakang Ibu dulu Bu, silakan. Tadi sudah angkat tangan. Ya, silakan Bu. Dua pertanyaan lagi. Oh, kumpulin dulu, ya baik, dikumpulkan dulu pertanyaannya. Siang dokter, saya Ria dari Bogor. Saya ada sakit jantung karena hipertensi. Terus yang kedua, dokternya satu lagi pasti beda. Saya itu ada sakit mah dan obat sakit mahnya itu terus-terusan sampai sekarang nggak pernah berhenti. Pernah saya waktu mahnya lagi perih panas ya, saya tensi itu lonjak sampai 225 per 150-an ya kalau nggak salah. Biasanya saya tensi itu 140, 96 atau 90. Nah kalau untuk yang jantung itu saya pernah 3 kali lagi duduk sendiri, biasa lagi sendiri, tiba-tiba nggak bisa napas, nyesek. Nah jadi saya karena tidak ada orang lah siapa-siapa, jadi saya ambil actionnya, saya batukin keras-keras supaya saya bisa napas. Terus sama saya pukul di sini, terus sama saya pukul di sini untuk naikin imun saya. Pertanyaan saya untuk yang tadi tindakan itu apakah sudah benar membantu saya kalau lagi nyesek nggak bisa napas sama sekali, itu bisa hampir 10 menit. Nah kalau untuk yang perutnya perih itu bagaimana menanganinya ya, karena itu udah cukup lama dan tidak pernah sembuh-sembuh. Saya itu jarang makan pedas, saya tidak makan garam, tapi tensi saya 140-an. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu silakan bertanya dulu Bu sebelum kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dok, saya pernah ada riwayat bradikardi tahun 2022. Terus pada saat saya drop itu saya sempat dikasih dopamin. Yang saya mau tanyain, akhir-akhir ini saya udah mulai kumat lagi, nyeri dada kiri, keringat dingin, sampai tiba-tiba kaki saya bengkak. Terus sama dokter Arif nggak dikasih obat apa-apa, cuma dikasih aspirin. Sedangkan kalau saya minum aspirin untuk pengencer darah, saya ada riwayat kista. Bagaimana caranya untuk menangani bradikardi itu di saat kumat, sama kalau misalnya saya minum aspirin, pendarahan terus menerus pada saat lagi di kendaraan umum atau di rumah. Terima kasih Terima Bu. kasih, Dengan Ibu sama. siapa Bu? Maaf. Dengan Dini. Dengan Ibu Dini. Ya, mungkin mohon dijawab Prof Ari pertanyaan Ibu Lina. Oh, maaf Ibu Dini. Tadi perdarahannya dari mana? Kistanya dari mana? Kistanya? Ariasi. Hah? Dari Ariasi Enggak, kista. Tadi perdarahannya Ibu. di endometriosis. Oh, endometrius rahim. Ya. Ya. Prof Ari silakan jawab yang Ibu Lina. Iya, silakan Prof. Ya, terkait tadi masalah nyeri lambung yang nggak baik-baik ya Bu ya. Jadi prinsipnya begini, memang perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih detail dulu. Misalnya Ibu udah USG apa belum? USG, mana itu tadi, USG untuk memastikan jangan-jangan nyeri ulu hati itu karena batu kantong bedu. Kalau batunya masih ada ya Ibu masih nyeri ulu hati. Kemudian Ibu udah pernah endoskopi belum?
Belum juga, jangan-jangan waktu di endoskopi ada luka, ternyata dihubungin sama kuman. Kalau kumannya nggak diobatin, ya nggak baik-baik. Jadi sekali lagi memang saya selalu mengingatkan buat pasien-pasien atau buat masyarakat ketika memang punya sakit mah, dipastiin dulu itu udah bolak-balik berobat itu udah sampai dievaluasi nggak sampai detail tadi USG, endoskopi. Kalau belum, saran saya konsultasi bicara dengan dokternya, bilang aja baiknya USG atau pemeriksaan endoskopi, itu kira-kira begitu ya Bu ya. Karena kalau kita tidak tahu penyakitnya, ngobatinnya juga jadi tidak terarah jadinya. Iya. Gitu. Pasti. Tadi Prof sampai sesak terus Ibu harus batuk seseknya apa Iya, udah? saya bilang tadi bahwa makanya mesti dipastikan dulu. Nah, mengenai tadi dihubungkan dengan hipertensi, jantung, memang betul tadi. Kalau orang-orang yang sakit mah yang seperti tadi waktu saya paparan, orang-orang yang sakit mah itu karena memang rasanya tidak nyaman, itu biasanya jantungnya jadi berdebar-debar. Bahkan nanti mungkin dokter Renan tambahkan kadang-kadang mengalami gangguan irama jantung. Kadang-kadang juga dia sesak seperti kayak nggak bisa napas juga, itu karena asam lambung naik. Makanya itu yang saya bilang tadi, mesti dipastikan dulu nih seberapa berat kondisi masalah di lambungnya, dan juga mungkin juga ada tadi organ-organ lain yang kena. Karena kalau udah jelas masalahnya, kita ngobatin lebih teratur. Prinsipnya adalah semuanya mesti diobatin. Lambungnya diobatin, tensinya dikasih obat terkontrol, ya kalau itu tadi masalah jantung, jantungnya juga diobatin gitu. Terima kasih Prof. Mungkin Prof Muhtar ada masukan Prof berkaitan dengan saluran cerna? Ya, jadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Ari tadi, jadi makanannya juga diperhatikan. Ya, karena tadi yang saya katakan bahwa jangan-jangan kan ini nggak terus-terusan kan, tapi karena kita tidak berpikir bahwa ada faktor dari makanan, faktor dari lingkungan, itu kemudian terjadi berulang padahal keadaan itu tidak berubah. Itu saya kira tambahan sedikit dari saya. Selanjutnya Dr. Renan, silakan Dok menjawab pertanyaan Ibu Lina dan Ibu Nini sekaligus. Ya. Ya baik, tadi Prof. Ari sudah menyampaikan ya, menambahkan saja. Jadi situasi apapun bisa menjadi pencetus gitu ya. Lambung misalnya, itu kalau nggak terkontrol baik, nyeri ya naikin tensi. Jadi bukan yang salah, bukan tensinya gitu Prof ya, benerin lambungnya juga gitu. Jadi makanya apalagi dokter pasien-pasien yang banyak konsumsi obat jantung ya, ada aspirin tuh, lama-lama iritasi lambung. Makanya saya udah sering konsultasi ke teman-teman gaso. Ada pasien saya juga yang konsultasi ke Prof. Ari. Jadi kami selalu lihat ini masalahnya jantung, lambung, selalu kaitannya banyak. Jadi dikenali semua masalahnya nggak cuma satu gitu ya. Bisa masalah jantung, bisa masalah lambung, dua-duanya bisa sesak. Satu lagi masalah paru, jangan lupa. Bisa saja ada asma, ada apa ya, kenali dulu semuanya. Saya kira itu yang paling penting. Yang kedua, obat-obatan yang rutin. Kalau tadi dibilang kalau ada sesak, entar dulu, liatin dulu. Jadi ketok-ketok tadi nggak ada buktinya bahwa itu menyelesaikan masalahnya. Lihat dulu, kalau sebabnya karena sering mengalami rasanya nafas pendek, tapi kemudian enak dengan isosorbit yang tadi ya, seperti Bapak yang sebelumnya. Nah itu coba dikenali, sebabnya jangan-jangan karena memang sering angina namanya, dokternya akan memberikan obat-obat seperti itu. Sorbit, bawah lidah, tensi turun, napas lebih plong. Nah, itu salah satunya. Begitu juga kalau selama ini ada riwayat pengentalan dan sebagainya, juga ada obat pengencer darah, itu juga salah satu yang menolong. Masalah misalnya ada sering kejadian begitu, mungkin juga ada masalah paru dan sebagainya, dikenali dulu. Mungkin juga ada asma dan sebagainya, PPOK dan sebagainya. Kalau ada oksigen di rumah bisa membantu lebih baik. Itu juga salah satu prevensinya. Tapi pertolongan pertama ya, tenangkan diri dulu, lihat sebabnya kenapa. Ketok-ketok itu belum tentu itu ada kaitannya, dan kita nggak punya bukti bahwa mengetok-ketok itu adalah mengatasi itu. Ada kejadian misalnya orang kolaps di lapangan, yang terjadi kemudian diketok-ketok aja di bau-baunya. Entar dulu lihat, kita pelajari yang namanya RJP ya, resusitasi jantung paru, CPR gitu ya, yang biasa dilakukan awam. Raba nadinya dulu, banyak di YouTube tuh, raba nadinya dulu, raba apa tidak, langsung dilakukan kompresi dada. Itu pertolongan pertama yang paling pas gitu, bukan diketok-ketok atau dipukul-pukul bahunya sambil yang lain mencari pertolongan. Jadi obatnya adalah cepat pertolongan kalau orangnya kolaps, kira-kira gitu. Tapi memang kita harus kenali dulu sebabnya kenapa gitu. Untuk ibu yang satu lagi, bradikardia kan
jantungnya melambat ya. Iya. Mestinya aspirin nggak hubungan langsung sama bradikardit. Pernah dikasih dopamin buat naikin nadinya. Tapi lihat dulu, ada orang yang nadinya lambat tapi fisiologis. Misalnya atlet itu yang terlatih nadinya ibu saya cerita berapa? 40 sampai 45 kali per menit. Atlet dunia itu nadinya lambat tapi karena terlatih gitu. Cari sebabnya dulu, nadinya lambat karena fisiologis atau normal atau karena penyakit. Kalau penyakit kita bisa obatin. Kita lihat kalau nadinya persisten, perlahan diberi training diberi exercise nadinya nggak naik, berarti memang secara konsisten sel yang tadi saya ceritakan yang memberi cetusan udah mulai rusak tuh. Kita beri ada alatnya namanya pacemaker, bisa dibuat supaya naik di atas 60 kali per menit. Saya kira diperiksa lengkap aja gitu, bisa ditanyakan ke dokter sejawat saya gitu ya, kira-kira ini sebabnya kenapa, bahaya nggak dok, mesti diobati nggak dok. Nanti kita di jantung punya dokter spesialis aritmia, subspesialis, itu akan meneliti kelainan listriknya A to Z, A sampai Z. Nah, di RSM kita punya lengkap alatnya, bisa bisa periksa lengkap di sana ya. Juga bantu, makasih. Ya, terima kasih Dokter Renan. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita akhiri sesi ini sebagai kesimpulan bahwa pada wanita bisa juga terjadi GERD, gangguan jantung, dan juga pada wanita bekerja juga sama halnya bisa terjadi gangguan saluran cerna. Bagi kita penting untuk mengetahui gejala-gejala awal dari GERD dan gangguan jantung dan jaga kesehatan dan lingkungan untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan saluran cerna lebih lanjut. Demikian kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih banyak kepada Prof. Ari, Dr. Renan, dan Prof. Muhtarudin. Kami tutup sesi ini.